Di sini ada pemberitaan yang menurut saya wow sekali. Karena apa? Ya, kenapa baru saat ini mantan Presiden SBY yaitu mengatakan seperti ini? Yaitu dari kumparan SBY, tidak bisa ada matahari kembar dalam sebuah negara, parpol akan kacau. Padahal kalau kita lihat ya dari fenomena-fenomena pada Pilpres yang lalu, menurut saya sudah terlihat lah, yaitu arah dari Presiden Joko Widodo dan bahkan para pendukung-pendukungnya. Nah, pasti besok juga akan diskenario seperti itu. Tetapi malah Demokrat bukannya berada di oposisi, tapi malah bergabung dan mendukung di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, tetapi apakah saat ini mantan Presiden SBY di sini sadar ya dan akhirnya mengatakan hal ini? Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh masyarakat atau netizen-netizen sudah jauh-jauh hari, yaitu mengkritik di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan menurut saya apa yang selama ini diutarakan oleh netizen terbukti adanya. Karena apa? Karena tiba-tiba Partai Golkar tiba-tiba tumbang dan ketua umumnya bahkan diganti oleh orang dekat dari Presiden Joko Widodo. Dan bahkan juga pada Pilpres yang lalu Gibran, anak dari Presiden Joko Widodo, juga menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya itu sudah jelas ya. Tetapi Pak SBY bukannya speak up pada waktu lalu, melainkan ya saat ini menjelang Presiden Joko Widodo purna tugas. Nah, menurut saya sangat lucu sekali ya, di mana Presiden Joko Widodo mau purna tugas bukannya soft landing, tetapi kayaknya hard landing ya, dan bahkan juga menuai kritikan dan bahkan juga banyak setidaknya netizen-netizen yang mencibir. Ya, kurang lebih 1 tahun lah di pemerintahan Presiden Joko Widodo, sangat wow sekali dan banyak kejutan-kejutan yang di luar bayangan kita. Nah, dari sini saya juga penasaran sih beritanya seperti apa ya. Dari Kumparan News, SBY tidak bisa ada matahari kembar dalam sebuah negara, parpol akan kacau. Ya memang sih ada matahari kembar, pasti juga tidaknya akan banyak undang-undang yang tadi anulir lah. Seperti pada waktu lalu ya, tiba-tiba MK memutuskan A, tiba-tiba akan dianulir oleh DPR. Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenang ketika dirinya memutuskan pensiun sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. SBY mempercayakan kepemimpinan Demokrat kepada tokoh muda yakni anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah tidak menjabat Ketua Umum Demokrat dan purna tugas sebagai Presiden, SBY tidak lagi terjun dalam dunia politik. Memang sejak 5 tahun yang lalu ketika kepemimpinan Partai Demokrat beralih ke tokoh dan kader yang lebih muda. Saya belum pernah ke sini, kata SBY dalam HUT ke-23 Demokrat di DPP Demokrat. Ini membuktikan bahwa ketika saya mengatakan saya sekarang tidak lagi menangani politik sehari-hari, day to day politik, saya pegang kata-kata saya. Presiden ke-6 RI ini lantas menyinggung sedikit filsafat mengenai tata surya. Ia menyebut dalam alam semesta hanya ada satu matahari. Menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari termasuk bernegara, tidak bisa ada matahari kembar atau bahkan lebih. Ia meyakini matahari lebih dari satu akan membuat situasi negara tidak kondusif. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya. Apa yang ada di alam semesta, di alam ini hanya ada satu matahari. Tidak ada lagi, sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita, kata SBY. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah institusi termasuk partai politik, atau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan, makin panas karena matahari satu sudah panas, kalau ada 2, ada 3, bagaimana tutur. Bahkan Pak SBY menganalogikan setidaknya negara akan kacau bila ada 2 matahari. Wah, bagaimana menurut Anda? Apakah ini untuk ya tidaknya mengomentari tentang pemerintahan saat ini? Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya.
lucu, Elu mah memang nggak aktif di Demokrat kayak dulu, tapi mengalihkan ke tokoh muda ke Demokrat itu salah, sebab sejatinya Anda melakukan praktek dinasti di Demokrat, di mana Anda memberikan jabatan ketua umum ke anakmu, dengan memberikan jalur ke anakmu supaya bisa jadi ketum. Dari Ridwan, maaf, sudah nggak simpatik lagi dengan Anda Pak, trauma dengan Pak JK. Jadi di Partai Demokrat mataharinya yang mana? Jadi kecurigaan popularitas Anas Urbaningrum naik ketika di Demokrat itu seperti sedikit terjawab, Anas tidak boleh jadi matahari. Apakah seperti itu ya? Bahkan yang lebih unik lagi ya, kalau kita ketahui pada saat lalu rame ya, setidaknya mulai dari akun Fufu Fafa, tiba-tiba rame pemberitaan, dan bahkan sampai saat ini juga masih trending topik di Twitter, bahkan juga sudah hampir 1 minggu loh akun Fufu Fafa di sini trending topik di Twitter, dan bahkan saat ini bukannya menurun yang membahas tentang Fufu Fafa, melainkan malah meningkat. Bahkan juga hampir 140.000 cuitan yang menggunakan tagar Fufu Fafa. Nah, yang lebih lucu dan uniknya lagi, Menkominfo ini kok buka suara ya terkait jet pribadi Kaisang dan Erina Gudono yang pada saat lalu dinaiki ke Amerika Serikat, dan bahkan akun Fufu Fafa, Menkominfo bahkan seolah-olah menjadi jubir dari Kaisang dan juga Gibran. Bahkan dari pemberitaan di sini Menkominfo soal jet pribadi Kaisang dari teman, Erina hamil nggak bisa angkutan umum. Menurut saya sangat lucu sekali. Menurut saya sangat lucu, padahal juga naik pesawat ya. Menurut saya sangat unik dan juga lucu ketika menteri dari Presiden Joko Widodo menjadi jubir dari Kaisang dan juga Gibran. Nah, di sini dikomentari oleh Arsipaja Jejak Digital. Nah, sementara rakyatnya akses jalan rusak, ibu hamil hendak melahirkan di Tandu 5 km, tetapi anak dari Presiden Joko Widodo menurut Kemenkominfo Budi Ari, gara-gara hamil tersebut tidak bisa naik angkutan umum, tetapi malah naik jet pribadi. Sangat kontras sekali ya di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Dari calon DPR, sebuah ironi negeri. Perasaan dari kemarin-kemarin Menkominfo jadi jubir mulu dah. Tebak negara. Ya elah, sampai menterinya Bokin Samsul. Capek banget gue. Pejabat membuat rakyat sejahtera, pejabat nyebongin keluarga Mulyono. Ya sangat wow sekali lah, setidaknya kan memikirkan ya negeri inilah, setidaknya membuat kebijakan-kebijakan yang pro dengan masyarakat, bukan malah saat ini ya sibuk ngurusin anak-anak dari Presiden Joko Widodo, soal jet pribadi lah, soal akun Fufu Fafa dan lain sebagainya. Menurut saya sangat wow sekali ya. Jadi tidak fokus untuk melayani rakyat, melayani masyarakat, tetapi malah fokus dengan hal-hal yang seperti ini. Dari Kinder Joy, udah mau hamil gede, bukannya diem di rumah aja kocak. Budi Ari, si Budi gak dicopot aja, udah sus Mulyono ya, menteri paling gak berguna. Ya seperti itulah, gak suka statementnya. Ya kadang-kadang itu seolah-olah masyarakat itu tidak ngerti apa-apa ya. Bahkan dengan seenaknya jawaban dari Menkominfo seperti ini ya, Erina hamil nggak bisa angkutan umum. Sangat lucu sekali, sangat lucu. Di tengah masyarakat pada waktu lalu gemas ya terhadap kelakuan Kaisang dan Erina Gudono yang naik pesawat jet pribadi, di tengah ada aksi masyarakat menggelar di depan gedung DPR yang setidaknya mengawal putusan MK. Ada flexing yang menurut saya yang tidak perlu dilakukan lah oleh seorang anak presiden. Karena apa? Tidak usah melakukan flexing pun, dia juga sudah anak presiden, menantu dari Presiden Joko Widodo, orang nomor 1 di Indonesia. Jadi tidak perlulah flexing sana sini. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.